Selamat Natal, Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada ibadah keluarga malam Natal saat ini, kita patut berterima kasih kepada Tuhan. Kita selayaknya bersyukur kepada Tuhan karena kita semua sehat, kita semua kuat, ya. Dalam merayakan Natal pada tahun 2020 ini. Saatnya dalam ibadah keluarga di malam Natal ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak, mari kita merendahkan hati, pikiran pribadi kita. Kita tertunduk untuk berdoa. Mohon penerangan Roh Kudus Tuhan di saat kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di surga, pada malam Natal di tahun 2020 ini, kami mengalami hal yang berbeda dari malam-malam Natal di tahun-tahun yang lalu. Terima kasih, dalam kondisi seperti ini pun kami masih bisa beribadah dengan keluarga kami. Kami mau mempermuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik bagi kami. Dalam ibadah keluarga di malam Natal ini, kami mau diajar oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kami mohon penerangan Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Juga Tuhanlah yang akan menolong, memberi hikmat untuk hamba-Mu yang akan bersaksi tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima pengajaran firman Tuhan pada ibadah keluarga malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita langsung membuka Alkitab. Saya mengajak Bapak Ibu akan memperhatikan ada dua ayat yang setara. Pertama, kita akan lihat dari Perjanjian Lama, Yesaya pasal 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Kemudian nanti kita akan melihat lagi di kitab Injil Matius 1 ayat 23. Yang pertama, mari kita perhatikan dan kita baca. Yesaya 7 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kemudian kita lihat di Injil Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Demikian pembacaan Alkitab yang sudah kita baca bersama. Yang berbahagia kita semua yang mendengar kemudian melakukan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara jemaat GKAI benar yang Tuhan Yesus kasihi. Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Dalam Alkitab kita mengerti, kita tahu, kita sering membaca Immanuel. Allah beserta dengan kita. Di saat kita merenungkan tentang kelahiran Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini sering dipentaskan, didramakan dalam bentuk apa saja. Kemudian kita sudah menghafal bagian-bagian yang terpenting ketika Tuhan Yesus lahir. Maria, ibu Yesus, Yusuf, dan bayi Yesus dikunjungi oleh para gembala, dikunjungi oleh orang-orang Majus, dalam suasana kondisi yang berbeda dengan kita saat ini. Ketika mengunjungi rekan saudara kita mungkin yang baru memiliki seorang bayi. Di suasana yang mengharukan, tapi itu juga sangat mengembirakan. Nah, pada adegan-adegan drama kelahiran Tuhan Yesus yang sering kita dengar, kita saksikan, terlihat itu sesuatu yang sangat membahagiakan. Luar biasa, sampai ada gambar-gambar yang memberikan ada cahaya di atas kepalanya Yusuf, Maria, dan bayi Yesus. Tetapi sepertinya hal ini
Kalau kita semakin melihat pembacaan Alkitab, Alkitab menuliskan bahwa kelahiran Tuhan Yesus dalam suasana kondisi yang sangat sederhana. Setelah mereka mendapatkan kunjungan dari orang-orang Majus, Yesus beserta Yusuf dan Maria, ya Yesus masih bayi, masih kecil, mereka harus mengalami pergumulan, kesulitan hidup yang beruntun, yang terus-menerus. Yesus yang masih bayi harus dibawa pergi menyingkir ke Mesir karena tuntunan dari Tuhan sendiri melalui malaikat yang menyampaikan hal itu kepada Yusuf. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan memperhatikan di sini bagaimana Yesus itu dinamakan Immanuel, Allah beserta. Kita akan merenungkan, mempelajari bagaimana kelahiran Tuhan Yesus dalam kisah-kisah yang sudah kita baca berkali-kali di kitab Injil, bahkan sudah dinubuatkan termasuk di Yesaya 7 ayat 14, menuliskan bahwa Tuhan Yesus mengalami kondisi-kondisi yang tidak nyaman dan tidak menyenangkan sejak dia masih bayi. Itu juga dialami oleh Yusuf dan Maria. Bapak Ibu mungkin pernah mengalami ketika harus berpindah-pindah tempat yang asing, tempat yang baru, harus menyesuaikan diri, beradaptasi dengan lingkungan. Itu bukanlah hal yang mudah, Bapak Ibu. Karena itu dapat kita memberi gambaran untuk diri kita juga untuk orang lain bahwa ketika lahir ke dunia, Tuhan Yesus sudah mengalami pergumulan yang terus-menerus. Tetapi kita akan belajar. Hal yang pertama kita perhatikan bahwa ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia, datang dia sendiri Allah menjelma menjadi manusia. Yesus datang, pertama, dia tidak lepas dari kesulitan atau pergumulan hidup. Seperti yang kita rasakan juga. Hidup bersama dengan Yesus untuk kita orang percaya, kita tidak pernah akan bebas dari apapun kesulitan. Apakah itu penyakit, apakah itu kesulitan kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, jemaat GKAI Bener yang pada hari ini Tuhan masih beri kesegaran, kesehatan, bisa beribadah kepada Tuhan, bisa sampai di malam Natal di tahun 2020. Sudah hampir setahun kita merasakan pergumulan hidup, tekanan hidup. Kita ini anak Tuhan, kenapa Tuhan memberi kesempatan kita? Tuhan membawa kita pada jalan hidup yang seperti ini. Ya. Kenapa? Kita renungkan sejak kelahiran Tuhan Yesus, keluarganya sudah mengalami hal-hal yang sangat tidak menyenangkan. Ketika Tuhan Yesus lahir, dia sudah diperhadapkan dengan pemerintah yang memang tidak mengakui kelahirannya karena orang Majus mengatakan dia adalah seorang anak raja. Ya. Dia akan dibunuh. Setelah Yusuf membawa Yesus dan Maria pergi ke Mesir, terjadilah pembunuhan anak-anak di bawah umur 2 tahun. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi keluarga Yesus sudah berhadapan pertama dengan pemerintah yang tidak mengakui kehadiran anak raja. Kemudian berhadapan lagi dengan kondisi kehidupan yang sulit. Yusuf tidak bekerja. Dia harus berkelana. Dari Nazaret dia membawa Maria ke kota Daud, Bethlehem. Dari Bethlehem malaikat Tuhan datang harus menyingkirkan keluarganya ke Mesir. Kemudian kembali lagi setelah Herodes meninggal, kembali lagi ke tanah Israel. Ini kondisi yang sulit yang dialami pada saat itu. Hal ini kalau kita pelajari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi,
Hal ini mau mengajar kita bahwa hidup menjadi orang yang percaya kepada Kristus, kehidupan yang membuat kita tidak terlepas dari semua kesusahan hidup. Tetapi, apakah keluarga Yesus menyerah? Tidak. Tetap mengikuti petunjuk yang Tuhan arahkan untuk mereka jalani. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Yesus lahir, Tuhan Yesus termasuk Yusuf yang menjadi kepala keluarga, terus mengalami tuntunan Tuhan di tengah-tengah pergumulan dan kesulitan. Oke, pertama mengalami kesulitan hidup, kesulitan dan pergumulan. Yang kedua, tetap mengalami tuntunan dari Tuhan. Alkitab menuliskan dalam Perjanjian Baru, kitab Injil dengan jelas, menuliskan bahwa beberapa kali utusan Tuhan, malaikat Tuhan datang. Ya, sebelumnya kepada Maria, kemudian kepada Yusuf 2 kali. Jadi, ketika mungkin mereka tidak tahu harus berbuat apa, bisa saja mereka, keluarga Tuhan Yesus, terbawa kepada arus kesulitan yang terus-menerus, tidak mendapatkan solusi, jalan yang terbaik untuk mereka tempuh. Tetapi, Tuhan tidak membiarkan Allah yang berkuasa tidak membiarkan kehadiran keluarga ini mengalami kesulitan yang tidak ada jalan keluarnya. 2 kali bagi Yusuf, malaikat Tuhan datang memberitahu apa langkah yang harus diambil oleh Yusuf. Yusuf tahu betapa sulitnya. Sudah mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan Maria, kemudian melahirkan seorang bayi Yesus. Bisa saja dalam kondisi yang bingung, tidak tahu harus berbuat apa, hampa. Tetapi Allah tahu bahwa Yusuf dan keluarganya membutuhkan tuntunan, membutuhkan pemberitahuan dari Allah. Malaikat Tuhan diutus oleh Allah untuk menyampaikan di tengah-tengah kesulitan langkah apa yang harus diambil oleh Yusuf. Segera Yusuf pergi ke Mesir ketika bayi Yesus sudah lahir. Memang tidak dituliskan kira-kira usia berapa ya. Tapi perkiraan mengatakan ya kemungkinan sebelum usia 2 tahun. Yusuf mengambil langkah pergi, menghindar dari kota Betlehem, pergi ke Mesir. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita ambil pelajaran yang sangat penting dalam hidup kita. Seberapa sulit kehidupan kita saat ini? Seberapa besar rintangan-rintangan hidup kita di mana kita bisa hidup dengan tenang? Ada tuntunan dari Tuhan yang sudah siap untuk kita pelajari, untuk kita dengarkan. Apakah itu? Ya firman Tuhan, Bapak Ibu. Di saat mungkin kita merasa buntu, tidak punya jalan keluar, belajarlah firman Tuhan setiap waktu. Apalagi di saat sebelum mendengar, sebelum belajar firman Tuhan, kita merendahkan diri, mohon Roh Kudus Tuhan kuasai hati dan pikiran kita agar tertuju kepada pengajaran Tuhan melalui firman-Nya. Dulu ketika masih muda, saya sering merasakan ketika masih SMP, SMA, datang ke gereja, saya merasakan tidak mengalami apa-apa, tidak mendengarkan apa-apa sekalipun para majelis terus mengajak kita untuk menyanyi, dengarkan kesaksian firman Tuhan. Karena tidak mengalami mohon penerangan Roh Kudus Tuhan untuk menolong, untuk mengerti, memahami pengajaran firman Tuhan itu. Nah sekarang
Setelah lebih serius dan sungguh-sungguh apalagi meminta Tuhan untuk memakai kita menjadi hamba Tuhan, pengajaran firman Tuhan yang masuk itu sungguh-sungguh menjadi rema. Masuk di hati kita menjadi petunjuk baru, menjadi tuntunan dari Tuhan untuk kita alami. Di saat kita mengalami kesulitan, kepedihan hidup, mungkin juga sakit penyakit, ketika tuntunan Tuhan datang dalam hidup kita, mata kita akan terbuka. Pengharapan kita kepada Kristus akan ada dan besar, akan bersinar. Bapak Ibu jemaat GKAI benar yang Tuhan Yesus kasihi. Janganlah kita berpikir bahwa ketika mempercayai Kristus, kemudahan hidup akan ada dalam perjalanan hidup kita selama-lamanya. Tidak. Kita akan mengalami pergumulan, tapi dalam pergumulan itu Tuhan sedia untuk datang memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Mari kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Benarkah firman Tuhan, Alkitab yang kita pelajari itu menjadi tuntunan Tuhan untuk hidup kita? Ya. Firman Tuhan sangat jelas mau mengajar kita. Apakah kita siap untuk dituntun oleh Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat 1 Timotius 3. Saya baca ya Bapak Ibu untuk kita semua. 1 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang difirmankan adalah Alkitab ini. Yesus Kristus sendiri adalah firman itu. Tulisan ini diilhamkan oleh Allah untuk bermanfaat bagi kita, untuk mengajar kita. Monggo Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di malam Natal ini kita merasa susah, merasa sedih, tidak bisa ibadah di gereja bersama-sama, mungkin tidak bisa bertemu keluarga yang biasanya bertemu ketika Natal dan Tahun Baru. Tahun ini tidak bisa. Ada rasa susah, hampa di hati kita. Mari kita isi dengan mengikuti tuntunan dari Tuhan. Tuntunan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Firman Tuhan selalu memperbaharui hidup kita menjadi semakin baik. Pikiran kita semakin cerdas. Ya, akal budi kita semakin bertambah karena firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya bisa mengatakan bahwa malam hari ini Immanuel, Allah beserta dengan kita dalam kondisi seperti apapun juga. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita terima. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih. Kami bersyukur karena firman Tuhan mengajar kami di malam Natal ini. Tuhan Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Kesulitan, pergumulan yang pernah dialami oleh Tuhan Yesus dan keluarga juga mungkin tidak seberapa dialami oleh kami semua saat ini. Tapi kami bersyukur ada tuntunan, ada kebenaran yang mengajar kami. Biarlah kami semakin dekat dengan Tuhan dan selalu mohon pengertian, akal budi dari Tuhan untuk menghadapi kehidupan yang sulit saat ini. Kami berdoa untuk jemaat GKAI benar yang lanjut usia. Tuhan beri kekuatan baru bagi mereka setiap hari. Kami berdoa Tuhan cukupkan keperluan dan kebutuhan jemaat-Mu. Untuk jemaat-Mu yang kurang sehat, yang sakit, kami berdoa untuk Bapak Yogi, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, Bapak Mugono, Bapak Muji, Ibu Bardo, dan jemaat yang lain yang tidak kami sebutkan saat ini. Tuhan tolong, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kesegaran daripada-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Kami akan tetap mempertahankan iman kami kepada Kristus
sekalipun dalam keadaan yang sulit. Terpujilah Engkau, ini doa syukur kami. Haleluya, amin. Selamat Natal, selamat berbahagia untuk Bapak Ibu semua. Amin.